Karena Bino itu lebih dari 10 tahun nulisnya. Oh, 10 tahun? Ya. Gue nulis Bino itu udah mulai dari tahun 2007. 2007? Jadi sebenarnya bahkan lebih ya. Lebih bang. Justru bagi gue tuh horor yang solid itu yang memang ketakutan tuh dibangun perlahan dari awal. Kita tuh selalu khawatir ada sesuatu. Jadi memang seni bercerita, seni menyampaikan itu penting. Gue keterima. Lah temen gue malah dia nggak masuk Unpar, dia masuk UI. Ya, itu yang minta temenin daftar bang. Iya, dia dengan kurang ajarnya malah masuk UI. Kerjaan gue selama kuliah itu pacaran putus gitu berapa kali. Yang mana biasanya terjadi di SMA. Seharusnya di SMA. Jadi Fase ini datang nih. gue jadi noranya terlambat. Iya, Gue iya, lumayan iya. terlambat lah. Playboy-nya di situ tuh. Jangan sebut playboy lah. Profesional. Dahulu kalah ya. By the way. Halo, balik lagi kita di dialog kita sama Abang Zaki Jaihutan. Tapi sebelum itu ada pantun dulu. Apa tuh, Gol? Jalan-jalan ke kota Bogor. Cakep! Selamat datang Bang Zaki Jaihutan, penulis horor. Asik! Selamat datang Bang. Sama-sama, terima kasih. Waktunya Bang udah menyempatkan hari ini buat hadir di podcast dialog kita. Sama-sama. Gue juga terima kasih banget nih. Ah ya, sama-sama Bang. Nah, karena tadi si Bagol udah ngebuka kalau Bang Zaki adalah penulis horor atau penulis novel horor, ya kan? Nah, ini ada pertanyaan dari gue nih, Gol. Kenapa sih Bang memilih genre horor? Untuk ditulis. Karena gue suka. Ya. Sesederhana itu aja, Bos. Simple ya. Karena gue suka gitu. Dan teman-teman boleh, mungkin udah ada yang tahu, tapi mungkin juga ada yang belum tahu, ya kan? Bang Zaki ini adalah penulis buku Bino dan juga Bara Dalam Sekar ya Bang ya? Iya. Udah 2 buku yang ditulis. Selama berapa tahun tuh? Ini selama berapa tahun maksudnya apa? Nulisnya atau buku ini terbitnya udah dari kapan? Pertama gini deh. Pertama untuk Bino sendiri. Ya. Gitu. Itu ditulis dalam berapa tahun? Atau gue cepet Prosesnya lah. Iya, prosesnya. Karena Bino itu lebih dari 10 tahun nulisnya. Oh, 10 tahun? Ya. Jadi gue nulis Bino itu udah mulai dari tahun 2007. 2007? Jadi sebenarnya bahkan lebih ya. Lebih Bang. Lebih 2021 kan soalnya kan. Iya, bukunya sendiri baru keluar di 2021. Itu kenapa tuh alasannya? Oke, jadi memang cerita tuh udah lama banget di kepala gue, terus gue udah mulai nulis. Jadi yang bener-bener naskah pertama Bino tuh udah dari 2007 gue tulis. Mungkin selesainya di 2000, kenapa gue selalu bilang 10 tahun itu karena mungkin selesainya sebagai satu naskah itu 2009 atau 2010 lah. Dekat ke 2011 lah gue ingat. Oke. Dan dari situ ya proses gue mencari penerbit yang berminat ya. Oke. Nah itu bahkan sampai sempat gue pikir nggak ada yang minat sama sekali. Gue sempat coba cetak sendiri, habis itu gue tawarin ke teman-teman gue untuk memperkenalkan, introduce, barangkali nanti ada real publisher yang bakal minat. Ternyata nggak juga, sekian lama akhirnya itu ngendap lama, sempat gue pikir udah deh gitu ya. Lalu tahun 2000, gue mungkin di 2019 apa 2020 lah, mungkin 2020 ya, terus gue dasarnya gue orangnya seneng nulis gitu ya. Itu Jakarta Post itu ada ngebuka kayak kelas namanya kelas penulisan cerita pendek. Oke. Nah, gue ikut aja deh. Wadahnya gitu ya Bang. Nah, gara-gara ikut kelas itu, gue jadi teringat lagi sama manuskrip Bino gue. Dan gue tiba-tiba yang kayak, kok tetap ngerasa gue mau coba bawa ke penerbit deh. Apalagi ada teman-teman gue yang bilang, Zak, lo harus coba cari. Ini barang bagus, gitu mereka bilang. Dan bener aja, mungkin memang tahun rezeki gue di 2021, gue ketemu MCL Publisher, mereka sendiri penerbit baru. Mereka juga yang masih semangat lah dengan naskah-naskah baru dari penulis-penulis baru. Dan klik, baru deh Bino terbit. 2021. Itu karena mungkin lu tadi kan udah mulai nyerah tuh ya Bang ya? Sempet ada periode di mana gue pikir ya sudahlah. 8 tahun, berapa tahun tadi Bang kurang lebih? Ya, lebih lah ya, 10 tahun lebih lah ya. 10 tahun. 10-11 tahun mungkin ya. Nah,
Nih penasaran gue, kan nulis horor nih kan, ya kita nggak tahu ya, ada yang percaya, ada yang nggak percaya soal horor gitu kan, ya kan. Nah, gue mau tahu, waktu lo nulis nih, sebelumnya lo ada indigo nggak sih Bang? Enggak, gue dapat pertanyaan itu, apakah gue indigo, spiritualis, apakah cerita ini pengalaman, real story gitu. Jawabannya enggak satu juga. Enggak Enggak ada satu pun gitu. Enggak, alhamdulillah bukan kisah nyata. Itu patut disyukuri sih sebenarnya. Amit ya Bang Bayi, bukan kisah nyata, saya jamin. Gue juga bukan indigo, ya. Gue bukan spiritualis dan sebagainya. Gue nggak bisa ngelihat apa yang orang biasa nggak bisa lihat. Ya. Nggak ada itu. Tapi gue emang suka horor aja. Dari mulai gue SMP, SMA, gue suka baca itu. Gue mulai dengan, sebenarnya sebelumnya gue suka buku-buku detektif. Lalu kemudian gue mulai suka dengan cerita-cerita horor. Gue baca novel horor dan sebagainya. Cerita yang muncul di kepala gue, cerita horor aja. Nah, sukanya tuh kayak misalkan gini Bang. Kalau misalkan, contoh nih Bang ya, gue nonton bioskop film A gitu. Wah ini horornya tuh oke deh. Karena kayak real banget. Gak ada yang terlalu mungkin kayak mukanya hancur atau apa. Kayak gitu kan. Nah kalau dari Bang Zaki sendiri, sukanya tuh emang yang kayak berdasarkan dari bioskop atau kayak gue lihat ada baca novel juga mungkin sebelumnya. Kalau misalkan si sukanya terhadap horor ini di define lah gitu Bang. Ya. Gue nggak pernah mikir khusus pembagian kayak gitu ya. Karena gue juga ketemu belakangan horor pun cara pendekatannya mulai berkembang lah. Artinya dulu ya yang kayak lo bilang tadi, orang, karena itu macam-macam ya. Ada orang yang senang lihat horor. Ini kita ngomong kalau film lah paling gampang contohnya ya. Itu senang yang melihat berdarah-darahnya, kekerasannya, kekejamannya. Gue nggak pernah inget bahwa gue secara khusus bilang, aduh gue nggak mau yang berdarah-darah gitu. Gue nggak mau. Gue nulis datang aja sendiri. Waktu gue nulis Bino, Bino ada banyak gore, darah dan sebagainya lah ya. Tapi buku gue yang kedua justru tidak terlalu banyak yang kayak gitu. Pendekatannya beda lagi. Jadi gue mungkin punya begitu banyak referensi dalam membaca kisah horor maupun menonton film-film horor sehingga gue nggak pernah membuat garis soal diri gue sendiri gitu loh. Gue harus membuat horor yang kayak apa. Tapi memang kalau ditanya ada nggak yang sangat partikular nih, yang gue partikular banget dan pasti masuk dalam cerita-cerita gue itu pasti unsur psikologinya. Artinya horor begini, gue selalu percaya bahwa yang paling menakutkan itu adalah apa yang nggak terlihat. Iya lagi. Apa yang iya lagi. Pernah nggak kalian? Gue sekali lagi contoh paling gampang itu emang film ya paling enak. Film betul loh. Nonton film-film horor hantu atau apa, dia tuh selalu lebih mengerikan ketika kita belum lihat. Benar. Pas udah datang, begitu udah datang, ya tergantung. Kalau efeknya beres mungkin bisa menakutkan. Atau kalau jump nggak beres, scare-nya, atau orang cuma bermain-main jump scare. For your information, gue termasuk orang yang nggak terlalu hobi lah dengan jump scare. Menurut gue itu termasuk pendekatan horor yang curang lah ya. Curang nggak sih ya? Curang nggak sih? Karena kan musik semua betul. Gitu, kan? Ya gini aja Gol, muka lo nih tiba-tiba tampangin gitu. Ya muka lu kan nggak serem-serem amat lah. Mau selucu apa juga tiba-tiba jadi nakutin juga. Iya, kalau belakangnya musik insidious. Iya, kalau soalnya jedor gitu ya semua orang juga takut. Ya kan? Ya nggak sih? Iya. Bener juga sih itu contoh yang bagus lah. Bener. Tuh gue suka ketika justru bagi gue tuh horor yang solid itu yang memang ketakutan tuh dibangun perlahan dari awal. Kita tuh selalu khawatir ada sesuatu. Jadi memang seni bercerita, seni menyampaikan itu penting. Dari ketakutan orang udah timbul, abis ini kenapa nih? Betul. Iya. Betul. Oh nih Bang, tapi tadi gue lupa memperkenalkan lo lebih dalam lagi. Gitu. Asik lebih dalam lagi. Sebenarnya Bang Zaki ini selain penulis, lu kan juga lawyer ya Bang ya? Yes. Gitu. Nah, betul. Lawyer itu kan punya teknik penulisan yang kita sendiri pernah diajarin lah ya di kampus ya. Standarisasinya lah. Iya. Betul. Nah, gimana sih lu tiba-tiba meng-switch gitu? Gue pengen nulis horor, pas lagi mau nulis horor gitu Bang. Sebenarnya nggak sulit karena kebetulan, gini, gue berangkatnya juga suka nulis horor. Ini bukan cuma karena masalah menulis horor aja, gue orangnya suka baca.
Jadi gue dari kecil tuh sangat suka membaca, gue sangat suka dengan cerita. Jadi format cerita, novel dan sebagainya itu sih ya itu udah ya gue tuh udah sangat merasakan lah. Jadi nggak ada kesulitan bagi gue untuk switch around karena gue sangat bisa membedakan ketika gue bekerja ya gue bekerja, ketika gue berkarya dengan karya pribadi gue berkarya dengan karya pribadi. Tapi itu pertanyaan menarik tuh karena waktu kita ada mendiskusikan buku Bino ya, salah satu dari pembaca itu ketika gue tanya apa yang suka, salah satu yang dia bilang yang unik dari cara gue menulis itu terasa sangat logis. Gue juga nggak ngerti gimana, gue nggak ngerti gimana. Tapi dia waktu itu mengatakannya ini mungkin karena Mas Zaki ini latar belakangnya lawyer barangkali, tapi runut berceritanya itu logis sekali dimulai dari mana ke mana. Ada runut yang dan itu tidak gue sadari gitu loh, tidak secara sadar. Gue mau menerapkan ilmu logika di sini enggak. Iya. Gitu. Ya kayak dosen kita dulu bilang Pak Arief. Ya kan sistematis, logis. Betul. Ya itu kan pemikiran hukum tuh. Nah, dicoba dipakai tanpa sadar mungkin muncul di situ gitu. Karena day to day-nya kan mengerjakan sesuatu yang itu. Ketika mengerjakan yang emang disenangi dan kurang lebih mirip ya sama nulis gitu ya Bang ya. Betul. Diterapkan langsung gitu ya. Iya. Nah, tadi Bang Zaki udah sempat mention gue tuh dari kecil suka membaca. Nah, biasanya sih orang suka baca akhirnya mau nulis, ya kan? Dan kosakatanya banyak. Abis itu lu milih horor nih. Buku apa yang banyak menginfluence lu atau bahan bacaan apa? Akhirnya nih gue bikin Bino sama Barat Dalam Sekar. Wah, banyak ya novel yang menginfluence gue ya. Kalau nama standar yang pasti keluar kalau orang suka horor tuh Stephen King ya. Itu kayaknya di mana-mana udahlah. Gue juga memang mulai suka novel horor tuh dengan membaca novelnya Stephen King dulu, terus terang. Tapi kalau orang tanya novel horor yang paling gue suka, sampai sekarang gue masih sebut ada satu penulis Swedia. Gue nggak tahu gue cara menyebutnya suka berantakan nih, John Ajvide Lindqvist kalau nggak salah. Mudah-mudahan gue menyebutnya benar. Judul bukunya itu Let the Right One In. Itu pernah difilmkan. Let the Right One In. Let the Right One In. Itu filmnya ada, versi film Swedianya ada, versi film Hollywoodnya ada. Oke. Dan judulnya pun sama, Let the Right One In. Kalau nggak salah yang Hollywood version tuh sama deh. Let Me In or Let the Right One In. Sama. Tapi sampai sekarang itu satu novel horor yang gue selalu merasa bahwa gue kepengen banget bisa menulis seperti itu. Gue kepengen bahwa novel, karena dia Let the Right One In itu ya, itu dia di saat yang sama sangat dramatik, sangat mengharukan, tapi juga elemen horornya itu sangat menekan. Dari mulai horor maupun horor ala Stephen King yang dengan makhluk-makhluk vampire dan darah dan sebagainya. Tapi itu bisa balancing well. Jadi itu jadi satu cerita yang bagus. Karena salah satu hal bagi gue horor itu bukan for the sake of horror gitu loh. Gue pengen cerita tentang werewolf, enggak. Horor itu betapapun bungkus dari sebuah cerita, ada cerita yang menarik, ada cerita tentang manusia di situ gitu loh. Terlepas dari tiba-tiba, gitu. Nggak itu konteksnya. Dan itu yang gue secara pribadi waktu gue juga menawarkan buku gue ke MCL, itu kata kunci dari gue yang istilahnya gue dengan bangga mengatakan cerita gue bukan cuma sekedar cerita horor gitu. Oke lah bahwa bungkusnya itu horor karena gue suka horor, that's the fun partnya gitu. Tapi itu masih tetap cerita tentang manusia lah. Gitu. Tapi kalau gue nih Bang, ya kalau dihukum kan ya tadi balik lagi logis. Cerita di horornya kan kadang-kadang nggak logis. Betul. Kok bisa ya tiba-tiba dipindah sendiri atau ada suara pada kita sendiri? Gitu. Justru gue sering merasa gue bisa menulis kayak gini karena gue kerja di bidang hukum. Loh, kenapa? Apa urusannya? Itu dia bener Bang. Karena ya gini, gue inget waktu baru seminggu 2 minggu yang lalu dah gue juga ada Instagram discussion lah sama ada satu bookstagrammer. Dia membandingkan dengan, dia bilang ada satu penulis terkenal namanya Haruki Murakami, novelis Jepang, di mana dia itu untuk get away dari menulis, dia lari atau apa untuk supaya dia tuh bisa ada refreshing dari menulis. Dan gue inget yang gue bilang adalah, nah ini kebalik, di gue menulis itu adalah refreshing dari keseharian gue sebagai lawyer. Bermimpi bagi gue itu obat.
Oke. Gue Unik udah nih, dari menarik Senin sampai Jumat memikirkan hal-hal yang sangat serius dan heavy kalau bagi gue. nih. Iya. Yes. Dan tiba-tiba gue bisa menghayal sesuatu yang paling liar. Oke. Dan itu melalui media ini. Oh. Berarti lu salah satu yang percaya ada setan gitu-gitulah ya, Gue metafisik. percaya hal-hal metafisik ya. Oh. Gue percaya pada hal metafisik itu sebagai hal-hal yang nalar kita belum bisa menjelaskan. Sesederhana itu kok. Gue setuju dengan omongan yang mengatakan bahwa semua hal bisa dijelaskan. Itu gue setuju karena Yes, hukum alamnya ada. Yeah. Problemnya adalah knowledge manusia, teknologi manusia, pengetahuan manusia belum mencapai itu. Itu aja. Oh, udah sampai belum sainsnya. Betul. Gitu. Jadi Oh, oke. gue mengatakan semua hal bisa dijelaskan itu juga bukan berarti gue nggak percaya ada banyak hal yang tidak terjelaskan. Sesimpel karena memang kita belum sampai ke sana gitu loh. Mungkin dijelaskan nanti. Mungkin gitu. nanti, mungkin berapa generasi ke depan, gue nggak tahu. Iya. Nah, Gitu. berarti dulu Bang, pas kan tadi Bang Zaki sempat mention kan, gue udah mengerjakan sesuatu yang berat Senin sampai Jumat gitu kan, dan gue refreshingnya lah nih Bang ya, untuk menulis ini. Ada ritual-ritualnya? Gak ada ritual Sebelum, khusus sih. Kayak misalnya datanglah ilahi. Ada inspirasi apa? Perjalanan dulu. Ritualnya sih sekarang buat gue sesederhana lo buka laptop, lo pantengin deh tuh halaman sampai lo dapet sesuatu untuk lo ketik. Itu Oke. aja, nggak ada ini. Agak, sorry nih Bang ya, kalau gue agak kayak kerja lagi gitu ya, satunya buka laptop. Ya bener sih, lo bener di situ ya, dalam arti kayak lo dari laptop ke laptop ya, gue mungkin ngelihatnya sesederhana apa yang gue bikin di laptop tuh beda. Oh, lebih mikro lagi gitu ya Bang. Begitu aja. Berarti lu nih menerapkan salah satu prinsip penulis ya, yang ada nggak ada ide, yang penting gue nulis dulu. Oke. Nah, itu memang mulai gue terapkan. Karena gini, waktu dulu gue menulis Bino, jujur gue memang lebih loose lah. Ya, Oke. jujur gue lebih loose. Gue yang masih yang kayak ketika gue bisa, gue ketik sehalaman, 2 halaman, dan sebagainya. Angin-anginan lah gitu Iya. Mas. Itu juga kali yang bikin lebih dari 10 tahun ya. mungkin juga ya. Di samping karena kesibukan. Nah, tapi kemudian gue sesudah Bino keluar, dan ini gue juga belajar lah dari beberapa penulis lah. Cukup banyak kok penulis yang mengatakan hal yang sama lah. Yang terkenal itu Ernest Hemingway. Hemingway itu penulis yang setiap hari dia akan sengaja berdiri di atas kertas putih besar, paling tidak 2 jam. Ada nggak ada cerita, dia akan tuliskan sesuatu. Itu segitu disiplinnya dia. Iya. Setiap hari, sejam atau 2 jam dia akan berdiri untuk doodling aja. Tuliskan sesuatu, paksa sesuatu. Dan teman-teman gue yang juga ada penulis skrip dan sebagainya, mereka pun mengatakan hal yang sama, bahwa at the end nggak bisa juga, lu cuma seenak mood lu mau bagaimana. Itu makanya kalau kalau teman gue penulis, dia pernah bilang kalau bagi mereka yang sepenuhnya orang kreatif ya, Yes. tempat sekolah atau tempat pendidikan yang bagus itu memang advertising agency. Karena di advertising agency kita dipaksa untuk selalu kreatif dan nggak ada cerita ngikutin mood. Karena ada deadline. Oh, I see. Jadi kayak itu di-balancing Harus straight gitu. to the deadline Betul. terus gitu kan. Betul. Mau sedih, mau seneng, mau apa, Bener. pokoknya deadline penuhin gitu kan. Betul. Nah, apalagi waktu gue datang dengan buku kedua ini, penerbit gue mulai set deadline. Oke. Mulai dia, karena udah mulai yang gue inget banget, bahkan sebenarnya Bara Dalam Sekar ini yang kayak udah mundur berapa bulan karena satu dan lain hal lah ya. Waktu gue bawa tuh inget tuh seharusnya tuh mereka tadinya maunya tuh Oktober tahun lalu itu udah keluar. Tapi ya mereka kayak- tuh put deadline berarti. Waktu itu untuk yang Bara Dalam Sekar ya, yang waktu Bino enggak. Waktu Oh iya, Bino iyalah. sangat loose gitu. Jadi Jelas waktu lah. masuk, karena kan waktu masuk itu kan diedit kembali kan. Kita Iya. kemudian gue kerjasama dengan editor mereka untuk apa nih, ada yang perlu diperbaiki dan apa dan sebagainya. Nah ini waktu gue udah selesai dengan Bara Dalam Sekar dan gue kasih ke mereka, Pak Zaki nih kalau bisa kita Oktober udah terbit ya. Nah tuh udah mulai tuh. Langsung waduh, deadline, waduh. Wah iya, yang sampai gue sampai satu titik sempat mikir juga nih kenapa sekarang gue kena deadline lagi di sini. Iya. Tapi ya itu gitu, dan gue pikir ya memang pada akhirnya kita tetap sih disiplin itu harus ada sih. Nggak bisa kita cuma berangkat dari mood-moodan aja gitu. Karena kalau udah mood-moodan sih tendensinya nggak jadi-jadi ya. Nih berhubungan sama deadline, karena kita kan ini kan perlu ide, perlu inspirasi, Ya. tapi kita ada deadline.
gitu. Tuh supaya penulis nih Bang ya, nggak kehilangan idenya gitu atau nggak kehabisan ide. Ya. Itu gimana? Memang satu titik kalau kita udah merasa kepala kita tuh panas, kita nggak punya ide apa-apa, memang pada saat itu kita harus take a break dulu, benar. Iya. Kita harus let go dulu deh. Kita nggak boleh lihat tuh cerita kita. Kita harus get away. Dan itu prinsip yang selalu gue terapin untuk segala hal sih sebenarnya. Ketika lo berhadapan dengan suatu masalah, kalau lo kepala lo tuh udah penat, yang paling baik itu adalah lo berhenti, jangan pikirin dulu. Kosongin dulu. Tuh. Itu udah prinsip. Itu prinsip selalu. Karena otak lo udah panik. Oke. Jadi lo harus, kadang itu memang, makanya kadang-kadang baru sekarang gue ngerti kenapa waktu gue awal-awal lawyering, gue lihat ada senior-senior gue yang dengan lucunya begitu ini udah keadaan dengan panik, tiba-tiba dia dengan santainya dengar musik dan sebagainya, gue sekarang ngerti kenapa. Karena memang sesudah itu, tiba-tiba baru tuh terpikir tuh angle-angle yang tadinya nggak dilihat. Baru kebuka kan, karena otak kita tuh udah penat banget. Gitu. Overheat lah ya. Overheat, benar. Dan kita udah kebawa, karena gini, pikiran dan emosi itu kan kadang-kadang bercampur aja tuh. Kalau kita udah mulai dikejar tuh kan kita mulai panik dan sebagainya. Nah, kejernihan berpikir itu juga keganggu. Sama kok, menulis juga gitu. Sama. Beda banget sama Bagol berarti. Kalau dia udah kosong semuanya. Kosong. Iya, udah kosong. Imannya kosong. Beda banget tuh. Nah, tadi Bang Zaki sempat bilang kan Bang, waktu si Bino masuk ke penerbit, itu kan ada beberapa diskus lanjutan lah untuk diterbitkan menjadi sebuah buku gitu. Ada nggak sih Bang kayak sebenarnya misalkan dari latar awal kayak gue mau tetap ini, tapi editor kayak bilang kayak janganlah, sebaiknya gini. Oh gini. iya. Yang kayak momen-momen itunya gitu. Momen itu ada. Nah, artinya kalau waktu Bino, itu sih lebih banyak di hal-hal yang lebih detail-detail kecil dan sebagainya ya. Nah, bagusnya memang begini. Waktu gue masukin ke penerbit, gue justru gembira mereka beringin editor. Karena memang itulah yang gue cari. Artinya gini, kita sebagai penulis, setiap orang kreator lah ya, pekerja kreator. Mereka tuh kan sangat bangga dengan pekerjaannya, tapi akibatnya mereka juga nggak punya kejernihan untuk melihat lagi dari jauh apa problemnya. Iya. Seorang editor yang baik, itu tugas dia untuk melihat, careful, ini ada problem di sini. Iya. Lu nggak menyadari itu, gitu. Nah, memang kita perlu mentality untuk bisa menerima bahwa ada orang yang datang lagi menjaga kita kecemplung di lubang yang nggak keru-keruan istilahnya. Dan kita nggak lihat lubang itu. Betul. Gitu. Nah, tapi having said that, memang juga ada momen-momen di mana kita juga udah yakin, enggak, gue ngerti kenapa gue bikin jadi begini. Gue akan stay with that, gitu. Apalagi waktu Bino itu lumayan, ada banyak hal yang gue lumayan keras lah bertahan, karena gue udah 10 tahun gitu loh, gue udah tahu apa yang gue lakuin gitu. Tapi bukannya gue nggak bow down terhadap beberapa hal, ada hal-hal yang dia tunjukin, kemudian gue mencoba step back dan melihat dengan kacamata sebagai seorang pembaca, dan gue bisa lihat perspektifnya dia. Oke, benar juga. Yuk, let's work it out that way. Nah, bara dalam sekar pun itu juga sempat ada situasi-situasi yang kita agak hard lah satu sama lain. Karena kemudian kuat-kuatan lah ya. Betul, karena dari editor terus meminta, Pak ini harus ada XYZ gitu. Dan gue insist bilang enggak, arah ceritanya nggak ke sana. Enggak. Dan itu salah satu yang sempat agak menahan. Karena kemudian seminggu, coba dipikirin lagi Pak, there must be a way supaya bisa fit in seperti yang saya usulkan. Coba gue pikirin deh. Seminggu, 2 minggu, akhirnya gue shoot back dan gue bilang, look, gue udah nggak akan rubah lagi, emang harus seperti ini. Gitu. Dengar-dengar waktu itu juga sempat, kalau nggak gue somasi lo ya. Untungnya PSI, janganlah. Gue kalau udah bawa-bawa itu ya capek juga. Masuk lagi ke dunia kerja. Masuk lagi dunia kerja. Senin Jumat lagi padahal ketemunya Sabtu. Ya bye dari inilah. Bang, tapi kalau lu nulis nih waktu yang tepat nggak sih? Misalnya gue harus di Kala Senja nulis. Atau di Jumat Kliwon gitu. Ya kan? Atau hujan gitu. Untungnya nggak seserem itu waktu gue, tapi memang gue orang yang suka bangun awal banget pagi, jam 3 tuh karena gue udah suka ini. Nah itu biasanya itu waktu gue untuk nulis. Jadi gue jam 3, setengah 4 gitu, gue sempatin setengah jam, 1 jam itu untuk nulis sebelum kemudian gue aktivitas harian. Gila jam 3 jam 4 pagi. Ini berarti pas hari kerja Bang? Kenapa? Ya pas hari kerja. Gila jam 3 jam 4 pagi, bangun Paris guys. Katanya jam 3 jam 4 pagi.
Jangan salah, gue sangat memahami kenapa Hotman Paris bisa kayak gitu. Karena mungkin dia juga morning person. Gue sebagai morning person, gue tahu itu kami yang morning person nih emang ya energinya di situ. Dan itu semua tuh banyak di situ, benar. Dan banyak kan orang yang kalau nggak morning person, ya dia mungkin akan milih waktu lain. Betul. Masing-masing lah, masing-masing. Iya. Nah, dan memang, tapi kemudian gue yang betul-betul lebih fokus itu biasanya Sabtu Minggu lah. Pasti gue ada 2-3 jam di mana gue bener-bener lihat lagi apa yang gue kerjakan. Gue tulis kembali gitu. Ya. Gila, nggak kebayang gue bangun jam 3 jam 4 pagi gitu ya. Bangun sih kebayang bang, cuman maksudnya disiplinnya itu loh bang. Sebenarnya yang kayak oke, gue nulis 1 jam, berarti kan itu secara disiplin. Betul. Terus konsistensi. Betul. Itu kan harus on timeline semua kan? Harus. Itu harus. Iya. Tadi kan kita sempat ngobrol terkait dengan proses editing, terus Bang Zaki discuss dengan editor. Ya. Yang mana kan posisinya sebenarnya kayak editor ini ngelihat ini gue dari sisi pembaca loh. Ya. Coba lo lihat deh, gini kan segala macam. Gue kayaknya ngerasa tulisan gue bagus deh. Nah itu ada nggak sih bang saran atau kayak kiat-kiat? Ya, kalau di kita tuh sistemnya emang masih nyari penerbitnya dulu ya, karena editornya datang dari penerbit sebenarnya. Jadi memang ya sama kayak waktu gue dulu Bino juga, ya praktis agak-agak mirip kayak kita masukin lamaran kerjaan aja sebenarnya sih. Jujur aja. Door to door jatuhnya ya bang. Seperti itu. Ada sih yang pernah ngasih kiat tuh seperti ini. Lo nulis kayak gue nulis horor misalnya ya. Lo lihat juga siapa penerbit yang minat yang kayak begitu, yang nerbitin buku-buku horor. Gue sempet kayak gitu ngelihat di Gramedia, ada penerbit ini, gue catat. Berarti pelajarin karakter-karakternya juga tuh. Ya harus begitu juga. Memang kalau dalam dunia kreatif kayak gini, dunia seni kayak gini, kayak gue tiba-tiba ada buku langsung main gue bawa dan gue mau tawarkan ke orang. Ya itu sih ya memang kita harus bisa sabar lah. Kalau banyak penulis itu bilang bahkan ya sudah, kalau tulisan kamu belum diterima oleh penerbit, tulis lagi. Tulis lagi dan tulis lagi dan tulis lagi gitu. Sampai bosen ya. Ya artinya sampai ketemu cerita yang kemudian ada penerbit yang klik. Contoh gitu. Memang bisa prosesnya itu agak istilahnya tuh bisa kalau sering dibilang daunting lah, agak kita bisa stres juga gitu yang kayak karena susahnya juga kadang-kadang kita tuh cuma menerima penolakan itu sesederhana mohon maaf untuk saat ini kami belum bisa menerima naskah Anda. Tapi kenapa ya nggak ketahuan. Di sisi lain kan kayak ini kan ceritanya gue lu tahu lu sudah berapa lama. Problemnya nih cerita ini di mana. Nah kadang-kadang kita nggak tahu. Cuma ya memang ya udah begitulah, nggak usah lantas jadi pupus mental atau apa. Pilihannya dua, atau kita merasa yakin dengan cerita kita coba bawa lagi, atau mungkin kita kemudian nulis lagi yang lain gitu. Tapi sesusah itu nggak sih bang? Sesusah, membawa ke penerbit maksudnya? Sampai dicetak gitu, sesusah itu nggak sih? Bisa sesulit itu memang bisa sesulit itu. Gitu. Jadi ya gue ngomong gini sih bukan untuk bilang nakut-nakutin calon penulis baru supaya nggak ada kompetitor. Betul, nggak gitu konteksnya. Ya artinya mohon dipahami aja dan nggak usah langsung jadi kayak nggak pede atau merasa kayak seolah karya kita jelek. Karena seringkali juga gini, penerbit mereka itu juga punya kalkulasi bisnis. Ya. Bisa jadi buat mereka gue market bukunya ini bukan yang seperti ini. Atau mereka ngerasa gue nggak tahu nih gimana cara memarket buku seperti ini. Jadi itu seringkali isunya persoalannya bukan soal bahwa memang karya lo jelek, belum tentu. Itu belum tentu, sangat belum tentu. Gue artinya kenyataannya kenapa kok ada karya-karya yang bagus bisa terbit di satu penerbit tapi tidak di penerbit yang lain misalnya. Iya. Ya kan? Mereka punya seleranya juga ya. Betul. Jadi masing-masing penerbit pun ya ada approach yang mereka nyaman, ada yang mereka tidak nyaman, masing-masing. Ini contohnya kan bang, once udah klik nanti dari si publishernya kan kayak justru kayak tadi Bang Zaki bilang kan, lu deadline nih, gue bikin dong nih buku lu. Iya, betul. Tapi memang yang susah tuh yang pertama tuh pasti ya. Biasanya, betul. Selanjutnya udah editor kan udah tahu kualitas kita, oke deh, gitu ya kan. Umumnya sih kalau udah ada, apalagi ya buat kita yang udah pernah dipublish, ya jalurnya bukannya lantas jadi gampang banget juga, bukan tapi jalur dalam lebih, juga ya maksudnya. Betul. Cuma lebih dimudahkan lah. Ya artinya karena pertama juga dari sesama penerbit kan juga dilihat, mereka udah bisa lihat contoh buku yang muncul seperti apa gitu. Gitu. Itu tadi udah
susahnya jadi penulis lah ya, mau dipublishnya juga susah, meyakinkan publishernya susah. Semenjanjikan itu nggak sih Bang jadi penulis? Nah, Kan Bang Zaki udah di bidang yang memang menjanjikan nih Bang. Iya. memang gini, kalau gue nggak akan menyebut menulis saja ya, gue akan menyebut dunia kreatif, dunia seni. Iya. Di Indonesia ini emang masih sulit, jujur ya. Oke. Dan ini gue bukan bilang tidak bisa, bukan. Jadi gue juga nggak mau orang langsung downhearted atau apa. Tapi memang dunia seni di kita tuh, karena apresiasi seni di masyarakat kita tuh belum setinggi seperti di Amerika atau di Eropa dan sebagainya. Gitu. Iya, Itu memang masih sangat inilah. Iya. Tapi sekali lagi, bukannya tidak bisa. Bisa aja. Cuma kalau gue pendekatannya memang begini, seperti gue dengan menulis ini, gue emang suka menulis. Jadi agak let loose lah. Artinya gue emang suka nulis kok. Ya gue tulis, orang terima, syukur. Nggak diterima, ya udah gue nulis lagi gitu. Dan menurut gue memang harus attitude-nya berangkat dari situ menurut gue. Karena kalau enggak, bisa stres juga. Karena kemudian kita yang agak wondering, aduh kenapa nih kok nggak bisa. Dan kita nggak pernah tahu kapan pintu opportunity itu kebuka kan. Gitu. Dan gak ada alasannya juga kan Bang. Setiap ada penolakan itu. Benar. Belum diterima Betul. gitu kan. Dan di dalam dunia seni ini udah bukan barang aneh bahwa bahkan nih kita udah keluar karya kita bagus, orang nggak perhatiin, itu bisa. Banyak. Berapa banyak karya yang begitu bagus yang kemudian ternyata baru dibicarakan orang sekian tahun kemudian misalnya. Ya, itu banyak sudah seperti itulah. Jadi maksud gue memang ya gue nggak tahu mungkin ada orang yang bagaimana berkarir di dunia seni ya. Bagi gue sih sesederhana ya, kalau lo mau meletakkan itu sebagai karir, benar-benar karir ya berarti lo harus mengerti pasar, apa yang lagi in, itu aja. Gue punya teman yang bekerja sebagai film publisher. Itu aja dia mengatakan bahwa selera pasar itu sangat sulit diterka. Sangat sulit diterka. Kita nggak tahu apa sebenarnya yang orang tuh lagi. Kita cuma bisa lagi mengira-ngira atau get a feel aja. Kadang-kadang ada tren, betul. Tren. Bahkan terus lo mau begitu senengnya dengan, wah nih pasti berhasil nih kenyataannya. Tahu-tahu jatuh dan lo nggak tahu tuh kenapa. Itu udah banyak sampelnya. Jadi itu memang ya sulit lah. Kita sih cuma bisa do your best, dan kalau di antara sesama teman-teman gue, sesama penulis, sesama kreator lah ya, mereka kita selalu punya prinsip satu. Setiap karya seni itu ada penikmatnya sendiri. Jadi setiap buku yang keluar atau apa itu ada pembacanya. Udah, itu aja deh. Dan dipublish atau nggak dipublish, kalau memang itu datangnya dari kesenangan kan ya Betul. nggak masalah gitu kan. Betul. Betul. Tapi lu suka iri gak sih Bang? Anjir, gue mengeluarkan seni yang benar-benar dari kepala gue, tapi kalah sama yang joget-joget di TikTok doang gitu. Atau yang kayak cerita di TikTok sambil di jalan. Iya. Ada juga kadang-kadang ya. Kan gue sempat ada ngerasa kayak gitu. Gua kayak ngerasa serius nih yang kayak gini nih yang orang demen ya. Iya. Kadang-kadang terjadi sih, tapi kemudian ya Untuk menguatkan hatinya apalagi tuh? untungnya sih gue gini, gue biasanya sesimpel ya udah, kayak gue bertanya dalam hati kecil gue mau bikin yang kayak gitu, lah kok gue nggak bisa, ya udah. Pikir balik lagi ke dalam kan. Ya gue mikir apa gue joget-joget juga ya. Karena ya jangan salah. Waktu Bino pertama kali mau masuk, udah masuk penerbit kan, kemudian mikir gue, oke, kita cara promotnya gimana? Karena kita harus promote dan sebagainya kan. Itu ada teman gue yang bilang, ada sih Zak, kalau lo mau coba lo pakai TikTok. Aduh, innalillahi, enggak deh. Gue nggak kebayang. Memang banyak itu realita. Cuman kayak gue bukan bilang itu salah, tapi gue nggak bisa ngebayang diri gue TikTokan gitu loh. Sorry dengan para TikTokers yang sudah terkenal. Sorry, bukannya itu jelek atau apa, bukan itu haram atau apa, enggak. Itu tapi memang bukan aja. Itu bukan style gue, dan gue nggak kebayang gue mempromosikan horror TikTok sih itu aja. Mungkin gue orangnya kurang kreatif kali ya, sudahlah. Nah, Bang, dari dua salinan ini nih Bang, ini ada nggak sih pernah Bang Zaki temuin kayak orang yang fotokopi terus kayak di coverin ini? Kan kita kalau misalkan dulu tuh kalau zaman kuliah kan ada toko buku apa namanya Palasari kalau nggak salah. Nah itu kan sebenarnya kan ya di copy dari buku asli, di copy warna, dijual 50% off gitu banyak kan. yang jual gitulah. Nah, ada nggak sih itu Bang Zaki pernah nemuin atau kayak
tiba-tiba teman ngomongin, Zak, gue liat buku lo emang ada ya di sini yang mana sebenarnya kayak, oh enggak, kualitas kertasnya begini. Gitu. Iya. Untungnya sih belum. Oh. Tapi kalau someday gitu, ada yang ngopi, apa perasaan lo? Atau apa yang dilakukan gitu. Gue jujur, gue juga nggak tahu apa yang akan gue lakukan. Artinya gue juga kenapa bisa muncul seperti itu dan kenapa orang melakukan itu. Ya, selain orang biasanya mau dapat lebih murah itu satu hal ya. Iya. Ya jujur sih gue belum tahu gue akan melakukan apa. Karena gue nggak kebayang. Apakah terus gue kemudian wah gue su nih. Iya. Belum tahu juga gue. Ya. Karena kan lu udah bikin ini butuh waktu. Betul. Butuh pikiran segala macam, tiba-tiba ada enak yang gue kopi aja deh. Aduh, harus difotokopi ya, karena sebenarnya kan sekarang nih mungkin kalau dulu agak beda, cuma kalau sekarang hampir semua buku kita yang terbit itu tuh sebenarnya ada di Perpusnas gitu loh. Oh, ada. Tapi kan males ke Perpusnasnya. Nah itu di Medan Merdeka ya mau dimanapun pasti orang males ke Perpusnas. Di tim maupun di Medan Merdeka, bahkan gue dengar itu katanya itu program software itu ada untuk lo kemudian nyari. Artinya itu benar-benar official dari Perpustakaan Nasional. Gitu. Intinya sih bagi mereka lah teman-teman yang ingin menikmati tapi kemudian dana nggak cukup. Gue bisa ngerti memang salah satu problem terbesar itu masyarakat kita tuh belum sampai lah animo untuk membayar sangat mahal untuk barang-barang kesenian, jujur aja. Dan buku memang seringkali terhitung mahal. Gitu. Dan gue tetap apresiatif ketika orang berusaha mendapatkan dengan cara yang semurah mungkin tanpa harus mencuri. Karena mungkin lo udah pernah dengar Book Hive. Book Hive Jakarta itu di Jakarta itu ada namanya Book Hive di mana orang itu menyumbangkan buku, dia taruh tuh di dalam rak-rak bebas untuk dipinjam oleh orang. Mobil keliling bukan mobil keliling, ada yang perpustakaan keliling. Ada yang perpustakaan keliling ada lagi. Kalau Book Hive itu mereka benar-benar kayak ada di lapangan Banteng tuh, gue inget ada. Terus di Taman Baca yang Latuhar Hari ya, gue lupa. Itu ada, itu benar-benar Book Hive, itu lo tinggal buka aja lemari, kalau lo mau pinjam, lo tinggal tulis di situ, silakan bawa pulang, tapi habis itu kembali lagi. Itu yang benar-benar berangkat dari metode tahu diri aja gitu loh, sadar diri, gitu. Dan itu datang dari orang-orang yang dengan senang menyumbangkan buku untuk dibaca, ditaruh di situ. Nah itu gue pernah baca, gue pernah lihat di Instagram orang bikin review, dia bacanya dari mana? Dia dapat dari Book Hive. Jadi dia nggak beli, tapi dia dapat dari Book Hive. Dan itu gue have no issue gitu loh. Gue merasa silakan gitu, ambil dari jalur-jalur yang proper lah. Meskipun gue juga secara ekonomis nggak diuntungkan, gue setidaknya bisa apresiatif bahwa orang juga tidak mencoba mencuri dalam tanda petik gitu. Artinya lakukanlah dengan jalur yang karyanya digunakan untuk manfaat lagi lah. Betul. Ya, jadi sekali lagi gue juga bukannya tidak apresiatif bahwa memang ya gimana ya, masyarakat kita apalagi banyak sekali penikmat seni kita tuh pembaca, orang yang suka baca memang datang dari orang-orang yang belum sanggup untuk menyisihkan uang untuk beli barang seperti buku gitu. Buku juga harus milih banget. Sementara sayang ini buku ini selalu sangat mahal, padahal dari dulu tuh udah cukup banyak lah permintaan, so tolonglah pajak untuk kertas dan sebagainya, tapi ya jadi sudah setelah pemerintah mungkin polisinya beda gitu. Oke Bang, ini tadi kita udah bahas soal buku lo, terus gimana lo mencurahkan semua pikiran lo di buku ini, ya kan, segala macem. Nah, ternyata lo di sini kan alumni FH Unpar juga kan, gitu. S1-nya lo di Unpar, bahkan S2-nya lo juga di Unpar. Secinta itu tuh lo sama Unpar gitu ya. Ya dong, Unpar dong. Unparian ya kan, Bang Kuning yang mirip Bunda Sancaya Bakti. Masih ingat kan sih? Masih ingat, udah lama gue gak denger tuh. Bang Kuning yang mirip Bunda Sancaya Bakti, waduh. Selalu kita nyanyiin deh di aula GSG. Iya, benar. Tuh, kenapa sih Bang? Lo milih hukum dan spesifik gue mau nanya kenapa Unpar? Oke. Wah, ini kalau gue ceritain bisa jadi agak norak nih. Apa-apa. Ini bukan untuk mengatakan Unpar bukan pilihan atau apa, tapi memang cerita awalnya sebenarnya adalah sesederhana gue malas ikut UMPTN pada saat itu. Biar masuk perguruan tinggi negeri, gue kayak males banget ya. Jangan salah, gue orangnya sangat pemalas. Bisa tergambar ya dari karakter dan penerbitan ini. Pada saat itu gue sesimpel gue males ikut UMPTN, lalu gue ketemu sama teman dekat gue yang kebetulan mau mendaftar ke Unpar.
Jadi dia ketawa denger gue belum ngapa-ngapain untuk kuliah, belum ada plan. Dia bilang, cadangan. lu temenin gue aja yuk ke Bandung, gue mau daftar ke Unpar. Boleh deh. Sederhana itu aja. Oh ya boleh deh. Apa yang bagus di Unpar? Mak gue ngomong, wah ibu ada saudara tuh pengacara dia lulusan Unpar dulu. Terus ya gue cari tahu juga lah. Kemudian gue dengar, memang gue dengar hukumnya bagus. Ya udah deh hukum. Jadi benar-benar ya udah deh gue mau iseng ikut teman gue ke sana. Terus apa ya mumpung Unpar? Ya udah deh hukum. Terus terang berangkatnya dari situ. Gue keterima lah, temen gue malah dia nggak masuk Unpar, dia masuk UI. Ya. Itu yang minta temenin daftar, Bang. Iya, dia dengan kurang ajarnya malah masuk UI. Lo gimana? Gue keterima juga di UI sih, Zak. Gue ke UI ya, cakep loh. Tapi ya udah nggak apa-apa. Dan kemudian gue di Unpar. Oh iya. Dan lanjut lagi di Unpar. S2 lagi di Unpar. Makanya kan katanya saya cinta itu sama Unpar itu. Ya kan? Itu bener-bener yang cintanya baru muncul setelah pacaran. Sebelumnya belum kelihatan. Ya, belumnya gue juga Unpar, keren. Tapi emang gue baca, iya banyak yang terkenal sih. Ada Hotman Paris waktu itu kan. Denny Kailimang. Dan memang nama-nama lawyer yang gue juga suka denger lah. Gitu. Oke, gitu. Karena kan biasanya ada juga tuh Bang yang kayak, iya gue pengen ngerantau tapi nggak jauh-jauh banget gitu kan. Unpar deh. Nggak juga sih. Ada yang milih Bandung, wah ke Bandung nih, kan mungkin cewek cakep ya kan gitu. Itu gue baru nyadar kemudian. Tapi cintanya datang pas udah pacaran. Pokoknya sesudah gue nyampe di situ, oh gini ya. Seger juga ya. Gue malah euforia sendiri. Aduh bagus nih. Yaudah nggak apa-apa, temen gue ke UI aja. Bang, cerita sedikit dong. Cerita apa? Masa-masa kuliah dulu seru-serunya gimana gitu. Wah, yang masih terngiang sampai nih cerita bakal gue lupa nih gitu. Waduh, apa nih cerita yang gue nggak bakal lupa ya? ada banyak sih, tapi apa yang lucu-lucu ya? Mungkin salah satunya dari mulai gue keracunan pecel lele kali ya waktu itu. Waduh, ternyata Johannes gue pernah juga Bang. Keracunan. Ya kan kita juga pernah terserang hepatitis tuh. Ya kan? Semua KIT, Unpar, Unpad, ITB kan sempet tuh semuanya kan. Karena saluran lagi. Iya. Dari apa aja ya? Oh banyak lah dari. Nah, gue ya ini jadi ceritanya jadi agak melipir kanan kiri nih. Tapi gue orangnya ini kan sangat norak gitu ya. Jadi gue sepanjang SMA gue nggak pernah pacaran. Bukan baik sih, emang lu gue aja lucu dan goblok gitu. Sederhana itu. Udah segoblok-gobloknya lah. Tahu-tahu gue entah kenapa gue kena angin apa di Bandung, mungkin saking segernya tiba-tiba gue merasa tangguh, memberanikan diri untuk pacaran. Langsung gue kerjaan gue selama kuliah itu pacaran putus gitu berapa kali. Yang mana biasanya terjadi di SMA? Seharusnya di SMA. Jadi gue ini datang di. Gue jadi noranya terlambat gue. Lumayan terlambat lah. Playboy-nya di situ tuh. Jangan sebut playboy lah. Oh iya. Koper kok. Gue ngeluar pacaran satu. Tapi kemudian gue kenapa semuanya udah gue putus aja. Profesional. Dahulu kalah ya. By the way. Hoax itu ya by the way. Maaf salah kamera. Takut pulang ke rumah diomelin jadi ya. Tapi gitu dulu dah. pas S2 Bang, itu kan kalau nggak salah tahun berapa tuh Bang? 98 ya? 98, ya. Demo dan apa di Jakarta tuh berdampak ke Bandung nggak sih zaman itu Bang? Berdampak sih, karena dulu pergolakan, kan semua pergolakan itu pergolakan juga sama Unpar dulu juga ikut, rame. Gue sempat ikut juga lah. Yang waktu rame juga di kampus juga, terus kita ke gedung sate waktu itu. Sempat kok. Dampak itu ada, tapi memang tidak. Gue berani bilang gaungnya tidak sekeras di Jakarta. Jadi justru ketika apalagi yang waktu kerusuhan Mei 98 itu gue cuma ingat kita cuma ngerasain paniknya gue di tempat kos karena gue kepikir nyokap bokap gue gimana di nih, Jakarta. apa kabar? Iya. Yang terus gue telepon mereka kasih tahu aman, semua aman, syukur alhamdulillah nggak ada apa-apa. Gitu. Tapi lu termasuk yang vokal nggak sih? Jujur gue nggak. Gue nggak. Kenapa Bang? Gue termasuk orang yang berpikirnya begini, lo rubah apa yang bisa lo rubah, kalau lo nggak bisa rubah apa-apa diem. Gue tipenya kayak gitu. Setuju nggak setuju silahkan, masing-masing. Tapi gue merasa kalau lo memang mau melakukan perubahan, lo berusaha untuk supaya lo bisa masuk di dalam, meskipun ini bisa si malakama, kalau lo ngerti maksud gue. Artinya either lo masuk di dalam sistem itu, atau lo kemudian tiba-tiba jadi bagian dari sistem lo malah lo yang dirubah,
Atau lo lakukan dengan cara lain, apapun itu. Karena menurut gue ada banyak cara. Dan memang masalah kita gini, kita selalu menginginkan instant result. Betul. Kita mau mengatakan korupsi harus habis dalam semalam, misalnya. Gue nggak percaya itu. Gue percaya bahwa memang semua tuh sayangnya itu selalu proses. Ketika lo mau paksa sesuatu menjadi cepat dan tiba-tiba, biasanya pasti ada hal lain yang rusak. Gitu. Dan gue tetap percaya bahwa kita mengarah pada jalur yang lebih baik. Sekarang gini, orang masih mengatakan korupsi ada di mana-mana dan sebagainya lah. Kita udah tahu itu. Tapi juga di saat yang sama, tingkat pengawasan terhadap kejujuran peradilan juga udah lebih tinggi. Makin tinggi ya. Makin tinggi. Ya. Gue masih ingat ada banyak case-case yang dulu kita tidak terbayang bisa tembus, sekarang bisa. Jadi ada. Progres itu bukannya nggak ada. Gue orang yang memiliki sikap untuk memilih percaya bahwa progres itu bisa terjadi. Karena bagi gue termasuk orang yang menganggap kalau kitanya pesimis, progres itu nggak akan pernah terjadi. Tapi ketika kita optimis, progres akan terjadi. Masalahnya memang bisa saja progres itu baru terjadi di era anak cucu kita, itu bisa aja. Gue orang yang percaya itu, gitu. Gue orang yang percaya tanamkan apa yang bisa lo tanamkan gitu. Kalau lo bisa termasuk orang yang nggak korupsi dan lo mencoba menjalankan jalur yang baik, tanamkan itu. Itu nanti bunganya ada aja kok di tempat lain gitu. Tapi memang granted. Ini bedanya gue mungkin dengan orang yang lebih outspoken, yang lebih ini karena mungkin mengharapkan maunya nggak bisa kalau kayak begitu kapan ya gue juga nggak mau berdebat soal itu. Jadi memang debat gue kusir. tahu betul itu bisa jadi debat kusir. Gue tahu bahwa proses can be painful. Tapi sekali lagi gue percaya kok pada proses itu. Oke bang, berarti setelah masa itu udah aman 98, pekerjaan pertamanya apa bang? Lawyer. Langsung lawyer. Itu yang ini menurut riset yang kita cari ya, katanya sempat kerja di bank. Oh, enggak. Bank justru sesudahnya. Jadi gini, kantor yang benar-benar bisa disebut kantor ya, itu gue Bahar Cahyo & Partners dulu, tahun 2000. Itu benar-benar langsung gue jadi junior associate di situ. Gue tuh masuk di bank karena sempat pada satu titik itu gue di Bahar Cahyo & Partners, kemudian gue masuk Meli Darsa and Company, which is another law firm lagi. Tapi tiba-tiba kemudian gue berpikir bahwa mungkin gue bisa berkarir di dunia in-house. Nah di situ jadi gue tuh justru baru go in-house sesudah gue sempat di law firm. Kenapa bang? Karena pulangnya malam mulu atau? Salah satu ya, jadi sempat pada satu titik kita jenuh kan. Plus pada saat itu gue udah mulai datang nih dengan ide menulis Bino itu. Jadi memang pada saat itu gue udah sempat berpikir bahwa gue mau mulai mencoba meng-create sesuatu. Nah tapi lucunya, di sini makanya gue mulai berpikir bahwa mungkin bahwa lantas lo mempunyai waktu jam kerja yang lebih jelas dalam tanda petik gitu ya. Bukan berarti lo pasti lebih bisa berkarya. Ternyata nggak juga. Gue dengan lucunya selama 2 tahun gue waktu itu gue masuk BII, sekarang Maybank. Sekarang Maybank. Dulu gue masuk di BII, gue mungkin nggak pernah betul-betul menyelesaikan Bino seperti yang gue impikan gitu loh. Justru sebenarnya Bino ini baru benar-benar selesai setelah gue masuk law firm lagi. Dan waktu itu gue langsung dan waktu itu gue masuk di HHP, Tranto Hadinoto. Cakep. Gitu. Ya maksud gue yang mau gue cerita bahwa teorinya the more time you have seharusnya lo lebih bisa. Tapi mungkin the real issue adalah dorongan lo untuk melakukan sesuatu sebenarnya. Dari dalam berarti ya. Dari dalam ya. Dan somehow memang gue nggak tahu apa mungkin karena kesibukan gue di HHP, gue malah merasa makin ada hal lain yang ingin gue kerjakan mungkin. Bisa jadi ya. Apakah mungkin waktu gue di in-house ada hal yang tiba-tiba justru karena gue sangat terbiasa dengan cara berpikir, cara bekerja di law firm, tiba-tiba gue merasa nggak, dan itu malah jadinya gue nggak bikin apa-apa di sini. Bener. Bisa aja, I don't know. At the end of the day, gue rasa semua hal-hal itu apa yang membentuk mental lo untuk melakukan sesuatu, gue rasa. Dulu ada joke yang menarik tuh. Beberapa teman-teman gue begitu dia masuk HHP, justru kemudian baru punya anak. Kok bisa? Makanya tapi ini lucu fact, kan? Fact. This is fact. This is fact.
teorinya kalau orang bilang bukannya makin gak ada waktu, makin nggak tahu. sibuk. Gua nggak tahu, tapi intinya sebenarnya sih menurut gua ya soal pekerjaan apapun itu, sebenarnya soal lo mentally, passion lo dan keinginan lo itu sebenarnya apa? Bisa jadi gua merasa tidak fair mengatakan seorang lawyer karena gua pernah dulu lah ada satu lawyer senior yang usianya sudah sangat tua tuh dia masih bisa turun menemui kliennya langsung, masih bangun jam 3 pagi untuk menjawab email dan sebagainya. Dan orang kemudian ada teman gue yang bereaksi, gila itu orang nggak punya hidup ya. Menurut gue itu statement yang tidak fair. Karena gue bilang kalau memang itulah hidup dia gimana? Karena memang dia tuh ya kalau nggak itu malah nggak hidup gitu kan. Itu yang membuat dia tuh wow I feel great hot dan sebagainya. Ini memang passion gue gitu. Iya. Kayak tadi itu ukurannya. Bang Zaki bilang kan mungkin kayak pas zaman di HHP gue ngerasa produktif dan ya kita tahu lah Bang kalau lawyer kan ada hourly kan 1 jam efektif gitu kan. Betul. Kan kalau di in-house jam 5 nih balik. Ya, artinya teorinya sih ada lebih banyak waktu seharusnya gitu. Gue nggak tahu bahwa pada saat itu isunya gue sendiri yang belum bisa memanage kedisiplinan gue, bisa jadi juga. Gue kadang-kadang berpikir itu juga, mungkin sesudah gue di tempat seperti HHP, gue semakin dewasa dalam membangun kedisiplinan gue, mungkin itu persoalannya. Gue beneran nggak tahu apa, tapi itu fact-nya gitu. Yang terjadi sampai detik ini kayak gitulah ya. Ya. Oke. Bang, ada pertanyaan dari gue nih. Lu harus pilih salah satu. Seandainya kan. Tadi soalnya kan Bang Zaki bilang, Senin sampai Jumat gue lawyering, Sabtu dan Minggu gue menulis as a refreshing. Silakan Bang pertanyaan. Seandainya disuruh pilih dan harus milih, lawyer atau penulis? Seandainya Bang, seandainya. Gue akan menjawab penulis sih. Oke, penulis nih. Gue akan menjawab penulis. Bukannya gue tidak menyukai lawyering. Iya. Gue selalu sangat menyukai menulis dari gue masih sangat kecil. Gue tuh pertama nulis tuh gue usia 6 tahun. Nulis apa dulu? Gue dulu nulis cerita detektif yang jeleknya setengah mati. Oh, kirain Dear Diary dulu kan ada. Beneran gue nulis waktu itu dan memang kalau gue baca sekarang sih jeleknya minta ampun ya, namanya masih 6 tahun ya, so tahu gitulah, so bikin cerita detektif di Inggris, mentang-mentang lihat Sherlock keren gitu. Bokap gue sih cuma senyum-senyum aja, ya kamu harus ngerti Inggris kalau mau ngerti kayak gitu Zak gitu. Cuma senyum aja. Baru gue ngerti kenapa dia senyum. Bego amat anak gue. Gak tahu. Tapi kan emang bibitnya berarti dari dulu. Betul. Nah, tapi justru di situ yang lucu. Gue mungkin menyadari dan melihat kayak apa kehidupan berkesenian di Indonesia. Sementara gue sangat menyukai menulis dan gue nggak mau kehilangan itu sebagai sesuatu yang gue sukain. Gue nggak mau gue hidup menulis karena terpaksa. Oke, gue jadinya harus menulis. Gue maunya apapun itu yang gue produce, semua karya yang keluar ini itu karya yang memang keluar dari hati gue, bukan karena gue berpikir, lu gila nih, gue orang nih lagi demen ini, gue harus nulis ini, kalau nggak kagak makan gue. Kalau kerja di ekonomi, wah gue nipu sama pimpinan redaksi gitu ya. Betul. Istilahnya kalau teman-teman, gue kebetulan juga hobi fotografi ya, tapi sama teman-teman fotografer itu yang bilang, ya istilahnya ada fotografer yang harus melakukan job wedding photography itu katanya painfulnya bukan main. Gue belum ketemu tuh fotografer yang emang seneng ngelakuin wedding photography. Itu salah satu yang boleh dibilang sangat, itu beneran pekerjaan banget deh. Kerja banget deh gitu. Itu kerja banget. Nah, jadi memang gue tuh selalu bertekad bahwa harus ada sesuatu yang lain yang bisa gue kerjakan sehingga gue bisa tetap menulis. Nah, yang gue kerjakan ini pun bukan berarti guenya tidak suka. Itu harus sesuatu yang gue pun juga punya feeling di situ. Nah, meskipun tadi gue cerita bahwa Unpar itu hukum kayak yang tiba-tiba dan sebagainya, dan gue masuk memang kayak inilah masih coba-coba masuk sambil gue mikir, ya udahlah kalau ternyata gue nggak cocok, gue keluar, gue cari lain lagi, apa gue mau jadi ekonom atau apa. Dan ternyata gue cukup enjoy, artinya gue meskipun jujur dari day one gue masuk Unpar, profesi yang gue tidak pernah terpikir gue akan pernah bisa masuk itu jadi hakim terus terang. Langsung gue kayaknya nggak itu definitely nggak. Gue nggak di situ. Dan ya memang langsung kebayangnya menjadi lawyer, dan di situ gue semakin memahami ada dunia yang namanya corporate lawyer. Betul. Transaction dan sebagainya. Dan itu cukup menarik. Itu cukup menarik. Jangan salah. Itu menarik. Itu lain lagi lah. Itu fun yang berbeda memang. Tapi ya memang kalau disuruh milih, kalau bisa
gue bisa full time menulis, ya jujur gue akan lebih prefer itu. Kenapa? Betapapun lo dengan lawyering itu ada beban yang tidak sederhana nih ke klien-klien lo. Lo berhadapan dengan beban-beban itu. Iya. Ya kan? Direct, indirectly. Betul. Iya. Itu ada pertanggungjawaban. Itu pertanggungjawaban yang tidak mudah. Bagi gue sih kalau gue bisa hidup tanpa harus menghadapi pertanggungjawaban seperti itu tentu lebih nyaman. Nyaman. Tentunya. Ya. Tapi kan ya hidup ya begitulah. Lo mengambil sesuatu tentu lo harus siap berhadapan dengan risikonya. Itu makanya gue sebenarnya selalu lebih suka. Orang kan selalu bilang, ya udah kelebihannya apa? Sebenarnya ketika lo mau memilih sesuatu, yang pertama lo harus pikirin benar adalah sakitnya di mana. Lo bisa nggak telan dan berhadapan dengan sakitnya itu? Kalau itu lo udah bisa, lakukan. Baru lo lakukan. Makanya gue selalu seneng dengan istilah orang luar sebenarnya. Mereka selalu mengatakannya itu choose your battle. Itu maksudnya choose your battle. Pertempuran macam apa yang lo siap hadapin? Iya. Nah, kalau lo emang udah siap ngadepin pertempuran kayak gitu, fine. Baru deh lo bisa berpikir segala. Karena ya masing-masing ada keuntungannya lah. Tapi masalahnya adalah lo siap berhadapan dengan tanggung jawab kerugiannya nggak? Arti sakitnya apa itu pasti ada. Gitu. Tadi lo juga sempat mention nih Bang, masalah fotografi. Sedalam apa atau secinta apa sih lo sama fotografi? Karena gue lihat di Instagram lo juga, foto objek-objek yang sebenarnya gue kadang foto nih kita foto, kayak bagus nggak gitu. Gue fotoin cewek gue jadi marahin mulu. Bisa pakai nggak sih? Gue juga fotografi apa ya? Ya sama sih, itu juga bagi gue kayak refreshing sih. Gue nggak pernah mau dan itu bahkan lebih jauh daripada kayak nulis. Kalau nulis gue tuh yang benar-benar ingin masih ada lah keinginan karya gue dipublish. Iya. Kalau fotografi itu gue benar-benar murni yang hobi banget. Itu yang betul-betul seni yang sepenuhnya untuk diri gue sendiri. Karena bayangan gue adalah gue kepengen bisa mencetak foto-foto gue sendiri untuk gue pajang. Itu karya seni gue sendiri gitu loh. Untuk gue lihat dan gue nikmatin. Kenyataannya bahwa ada orang-orang yang bisa menikmatin itu bagus. Maunya gue sih gitu. Ada yang bisa menikmati juga. Tapi gue nggak pernah yang sampai berpikir itu bisa ada menghasilkan uang juga gitu. Itu gue belum terpikir. Dulu sih sempat dengan lucunya itu ada majalah di Thailand yang kemudian ngasih gue assignment. Pernah. Oh ya? Pernah. Based on research dari Instagram. Dari lihat dulu belum Instagram. Jadi ini sebelum Instagram rame banget, Flickr masih. Flickr. Dari lihat foto-foto gue di Flickr. Itu yang kayak Pinterest gitu ya. Pinterest, model mirip kayak Pinterest. Benar. Iya. Dan dia minta ngasih gue assignment untuk ngambil foto-foto di daerah Kota Tua, Gang Gloria dan sebagainya waktu itu. Sekali itu aja kali yang gue ada. Tahun berapa tuh Bang? Itu udah lama ya, udah 2000 berapa itu ya? Mungkin sekitar 2015 barangkali, 2014. Itu bisa dibilang jadi mau nggak mau jadi serius juga ya akhirnya ya? Bisa aja kalau lo mau seriusin, tapi gue mungkin nggak pernah berpikir untuk menseriuskan begitu sih. Berarti kalau poinnya kalau yang gue lihat nih Bang, dari ya kita ngobrol aja saya jawabin. Bang Zaki tuh emang pengennya kayak gue cinta dengan ya kalau yang tadi gue tangkap deh Bang ya, si fotografi dan menulis ini. Tapi gue nggak mau menghilangkan yang emang pekerjaan gitu kan. Maksudnya kayak biar si fotografi dan kesukaan gue akan menulis ya akan menjadi refreshing terus di gue gitu kan. Betul. Sampai sejauh itu sih masih seperti itu. Artinya gue nggak tahu lah perkembangan nantinya gitu. Gue juga punya impian bahwa satu saat lah nanti setelah, karena betapapun lawyering itu sangat demanding ya, dan butuh energi yang kuat lah. Gue nggak tahu seberapa kuat gue untuk terus bertahan katakanlah sampai usia 60-70, karena gue udah lihat sih lawyer yang sampai 60-70 ya. Sekali lagi kalau mereka emang suka barangkali itu yang kasih mereka energi ya. Gue nggak tahu apakah gue akan seperti itu. Tapi memang planning gue sih sesederhana bahwa gue seneng bahwa gue udah mulai menulis satu demi satu, ya pelan-pelan karir itu akan berkembang sehingga satu saat sebutlah usia pensiun, gue bisa memulai karir baru secara full. Gitu. Iya. Jadi soalnya kayak dari sekarang nih, growth-nya udah dibangun nih. Growth-nya udah dibangun. Jangan salah, gue ada tahu satu fotografer landscape di luar, di Inggris. Ternyata dia baru mendalami landscape fotografi itu dan menjadikan itu profesional. Dia mempromosikan diri dia lewat Instagram.
itu sesudah dia di usia pensiun. Oh. Sebelumnya dia lawyer. Dan Iya. dengan dia lawyering, dia justru bisa membiayai kecintanya dia itu. Dia bisa meng-create ruang printing digitalnya sendiri dan kayak ini bikin dan sebagainya. semi production Betul. house-nya. Dan artinya dia udah cukup punya simpanan untuk kemudian dia menjalankan sesuatu yang lain. Nah, Why not? ada lagi nih Bang, yang harus dipilih. Gue suka ngasih-ngasih kayak gitu ya. Oke. Bino atau Bara dalam sekar? Yang itu, sorry, gue terpaksa bilang gue nggak bisa milih. Nggak bisa milih Itu ya? sama kayak lo ngomong ke seorang ibu, pilih anak lo salah satu yang hidup. Nggak bisa, Bos. Ini Ya, dua-duanya ya, ya. anak gue. Ya. Tapi Ya, ini cukup sorry, dimengerti, terpaksa cukup gue dimengerti. bilang nggak bisa. dari kedua karya ini, Bang, ada nggak sih proyeksi atau mungkin ya udah masuk tawaran tapi kayak karena satu dan lain hal, gue masih consider untuk difilmkan, Ada, direalisasikan gitu. udah ada. Ada. Tapi Ya, gue mungkin gua- belum bisa Nggak ngomong. apa-apa, Bang. Maksudnya kayak dari dua karya ini udah ada berarti tuh ya, Bang. Approaching untuk direalisasikan gitu ya. Udah ada. Oh, berarti gini. Boleh Bang. kita diundang nonton nanti ya, Bang. Amin. Asik. Berarti gini, kalau suatu saat kita lihat nih ya, ada spanduknya atau apanya gitu ya di mall, di di bioskop-bioskop ada Bino atau Bara dalam sekar kan, wah kita tahu. Gue pernah tuh ngobrol sama penulisnya. Asik. Amin. Kalau- Bang, terakhir sebelum kita closing nih, prinsip apa yang sampai saat ini lo pegang dan mungkin jadi pegangan hidup lo lah mungkin ya, yang lo dapat dari berkuliah di Unpar? Berkuliah di Unpar. Nilai-nilai itu masih terus dipegang dan dapetnya di Unpar gitu, Bang. Oh, apa ya? Apa yang gue dapat banget dari Unpar? Susah ya. Karena ada banyak hal. Ada banyak hal. Gue justru tadi kan pada ngomong gue kayak baru mulai melewati banyak hal itu kan pas kuliah. Jadi Oh, sebenarnya iya, ada iya, iya. banyak banyak hal. Gue rasa mungkin gue berani bilang bahwa gue justru menjadi orang yang semakin tekun setelah gue kuliah di Unpar. Nah, gue sebenarnya lagi mikir apa ya yang mendorong gue jadi kayak begitu? Apakah karena tiba-tiba gue menemukan hukum itu memang menarik, Iya. atau apa? Apakah suasana di Unparnya? Gue nggak tahu. Jadi gue agak susah bilang. Tapi gue cuma bisa bilang jadinya kalau ditanya, dan ini yang mungkin membantu gue untuk kemudian juga survive dan bisa menjalani kehidupan pekerjaan profesional gue Yes, sampai adalah hari ya ini. itu ketekunan itu. Oh. Unpar ya oke, berarti bisa gue bilang itulah Unpar membangun gue untuk menjadi orang yang tekun sih. Dalam ini mungkin sesuatu yang sangat sederhana, tapi jangan salah, gue rasa orang masih selalu miss soal itu. Dan dari ketekunan itu, Betul. dan dari tekun itu ya kemudian nanti akan dipikirnya ya disiplin pada apa yang kita kerjakan. Ya. Gitu. Itu Bol, tekun, jangan males-malesan. Enggak, gue yang bingung sama Bang Zaki. Gue tuh malesan jadi 2 buku. Gue malesan ditegur dosen. Iya sih. Dari tadi tuh Bang Zaki bilang, gue tuh orangnya males. Gini. Males. Tapi jadi 2 buku. Gitu. Terus lawyer. Kan nggak boleh males sebenarnya kalau gitu kan. Gue bingung. Malesnya Bang Zaki aja begini. Kalau gue gimana ya? Gue udah kelewat males sebenarnya ya. Iya. Ya kan gitu kan. Di-enjoy aja bos. Iya Apa yang kita sih. enjoy lah. Nikmatin hidup lah. Asik kok. Ya. Sih. Oke Bang. Makasih udah mau datang ke Tempatin waktu ke kita. podcast dialog kita, ngobrol-ngobrol soal bukunya, soal pengalaman bekerja, terus soal juga pernah ya berkuliah di Unpar dan sempat gonta-ganti pacar di Unpar katanya. Harus diulang ya. Harus diulang ya. Salah buat. Gitu ya kan. Terima kasih, dan sebelum kita tutup nih ada kenang-kenangan dari podcast dialog kita buat Bang Zaki. Boleh dibuka ya kan? Boleh ditunjukin ke kamera. Waduh, oke, thank you. Gimana begini ya? Ya. Oke, sip. Sip. Thank you ya Ya. buat Thank you. dialog kita. Waduh. Dan semoga semakin sukses nih. Amin. Dialog kita. Dan juga untuk you. Indomie Unpar. Wah, Ya. oke. Terima kasih untuk Bang Zaki Jaihutan dari kita podcast dialog kita. Sampai jumpa dan bye-bye. Bye-bye. Terima kasih semua. Thank you.